Assalamualaikum, Shalom buat kita semua. Presentasi kali ini berjudul Uji dua sampel yang berpasangan atau Uji Wilcoxon. Ini merupakan tugas kelompok statistik penelitian Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unita yang dibawakan oleh Bapak Johan Berlin Damanik, SSI, MM. Sebelumnya, perkenalkan kami sekelompok. Yang pertama, Depika Silaban. Yang kedua, Paskaharis Simamora. Yang ketiga, Rosnita Rumagorga. Yang keempat, saya sendiri, Sarah Siringorengo. Yang kelima, Sinardi Dedi Anggiat Sehat Simamora. Yang terakhir, Yosua Pasaribu. Uji Wilcoxon seringkali digunakan sebagai alternatif dari uji Peret sampel t-test. Sebab, jika sebuah data penelitian tidak berdistribusi normal atau tidak melalui uji normalitas, maka data tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dalam pengujian statistik parametrik, khususnya uji Peret sampel t-test. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang harus dilakukan peneliti agar data penelitian yang dikumpulkan masih tetap dapat diuji atau dianalisis, yaitu dengan melakukan metode statistik non-parametrik. Sebagaimana uji Peret sampel t-test, di sini uji Wilcoxon juga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Uji Wilcoxon atau Wilcoxon-Sneak run test merupakan bagian dari metode statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan uji Wilcoxon sebagai pengganti uji Peret sampel t-test ketika data penelitian tidak berdistribusi normal adalah langkah yang paling tepat. Uji Wilcoxon. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SD kelas 6. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas prestasi belajar siswa sebelum atau pretest dan sesudah atau posttest. Motivasi belajar diterapkan di kelas tersebut, maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Tabel di bawah ini adalah hasil yang diperoleh dari data penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah HO sama dengan tidak ada perbedaan prestasi belajar sebelum diberikan motivasi belajar dan sesudah diberikan motivasi belajar. HA sama dengan ada perbedaan prestasi belajar sebelum diberikan motivasi belajar dan sesudah diberikan motivasi belajar. Cara melakukan uji Wilcoxon dengan SPSS. Langkah pertama, buka program SPSS. Kemudian, klik variabel view. Pada tampilan ini, kita akan memberikan nama dan kelengkapan untuk variabel penelitian dengan ketentuan variabel pertama, pretest, maka isikan name, ketik free, type, pilih numerik, width, pilih 8, decimal, pilih 0, label, ketik pretest, value, pilih none, missing, pilih none, columns, pilih 8, elegant, pilih scale. Variabel kedua, posttest, maka isikan name, ketik post, type, pilih numerik, width, pilih 8, decimal, pilih 0, label, ketik posttest, value, pilih none, missing, pilih none, columns, pilih 8, elegant, pilih scale. Tabel di bawah ini adalah hasil yang diperoleh dari hasil pengisian variabel di atas. Langkah kedua, setelah penambahan variabel dibuat, langkah selanjutnya klik data view, lalu isikan data penelitian di atas, sehingga akan tampak di layar sebagai berikut. 3. Langkah berikutnya, klik menu Analysis, lalu pilih Non-Parametric Test. Kemudian, pilih 2, Deleted Sample, seperti contoh pada di bawah ini. 4. Maka di layar akan muncul kotak dialog To Related Sample Test. Selanjutnya, masukkan variabel pretest atau pre dan post-test atau post ke kontak test. Parse secara bersamaan, kemudian pada bagian test type, berikan tanda centang. Pada pilihan Wilcoxon, lalu klik OK. 5. Maka akan muncul output Wilcoxon Signature Rank Test sebagai berikut. Pertama rank, satu negatif rank atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0, baik itu pada nilai N, mean rank maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. 2. Positif rank atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 22 data positif atau N, yang artinya ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest. Mean rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank adalah sebesar 253.
3. This adalah kesamaan nilai pretens dan post-test. Di sini nilai this adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan post-test. Uji hipotesis Wilcoxon. Dalam uji hipotesis kita menggunakan output SPSS yang kedua, yakni output tes statistik. Namun sebelum kita masuk pada analisis terhadap hasil output di atas, maka terlebih dahulu perlu kita ketahui dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji Wilcoxon untuk kita jadikan pegangan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon: jika nilai asim B, sig atau 2 Thailand lebih kecil dari 0,05, maka AO ditolak dan AA diterima. Sebaliknya, jika nilai asim B, sig 2 Thailand lebih besar dari 0,05, maka AO diterima dan AA ditolak. Perhatikan tabel tersebut. Berdasarkan output tes statistik di atas, diketahui asim sig 2 Thailand bernilai 0,000 karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa AO ditolak dan A diterima. Artinya, ada perbedaan antara prestasi belajar siswa sebelum diberikan motivasi belajar dan sesudah diberikan motivasi belajar, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMP kelas 5.